Halo semua, perkenalkan nama saya Andi Anipulasitorus dengan NIM Akhir 29. Jadi di sini saya ingin mengerjakan tugas rancangan percobaan yaitu RBSL. Jadi di sini sudah ada soalnya yaitu seorang peneliti ingin mengetahui tingkat kesukaan dari kopi Arabica dan dalam pengolahannya dicobakan 5 cara fermentasi serta 5 kondisi suhu dan penyangrai. Jadi untuk soalnya yaitu buatlah data yang masuk akal tentang tingkat kesukaan kopi dan lakukan analisis keragaman dan uji perbandingan berganda. Jadi di sini datanya sudah ada yang dimana 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu serta waktu penyangrai. Jika sudah begini, maka kita buat jumlah dari setiap kolomnya. Yang pertama kolom 1 yaitu dengan rumus sama dengan sum, terus cara fermentasi 1 sampai ke 5 atau C7 sampai C11. Kita drag lalu enter. Setelah itu kita geser saja langsung ke kanan. Jika sudah begini, kita langsung menghitung jumlah dari setiap barisnya dengan cara sama dengan C7 tambah E7 ditambah G7 ditambah I7 dan ditambah K7. Lalu kita drag ke bawah. Dan setelah itu kita hitung jumlah totalnya yaitu dengan rumus atau formulasi sum M7 sampai M11. Oke, untuk memastikannya kita bisa dengan cara dengan sum hasilnya sudah sama. Oke, habis itu kita lanjut ke perlakuan, dimana di perlakuan ini kita urutkan dari A, B, C, D, E, lalu kita hitung jumlahnya dan kita buat rata-ratanya. Untuk jumlahnya, setiap yang dinotasikan A kita tambah, begitu pula dengan B, C, D, E. Setelah itu kita ke rata-ratanya. Untuk menghitung rata-ratanya di mana yaitu jumlah dibagi 5. 5 ini adalah 5 perlakuan dan 5 cara fermentasi 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu dan waktu penyangrai. Jadi 5 itu dari situ. Jadi tinggal jumlah dibagi 5. Begitu pula dengan yang B, C, D, E juga digitukan. Setelah itu kita dapat menentukan sumber keragamannya. Langkah pertama yaitu kita harus mencari dB atau derajat bebasnya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah dB. Sebelum mencari dB, kita perlu mencari FK-nya. Dan rumus FK yaitu jumlah total dibagi 5, jumlah total dipangkatkan 2 dibagi 5 pangkat 2. Ini adalah formulasi rumus dari FK di Excel. Dan ini adalah FK-nya. Dan nanti akan kita gunakan untuk mencari sumber keragaman ini. Yang harus dilakukan yaitu kita mencari dB baris dengan rumus sama dengan kon A B7 sampai B11 yaitu jumlah kolom banyaknya. Ini cara fermentasi. Lalu dikurang 1. Begitu juga dengan dB kolom, dimana ini rumusnya itu jumlah kolom dikurang 1. Dan jumlah kolom yaitu yang ini, dikurang 1. Begitu juga dengan dB perlakuan, dimana ini jumlah banyaknya perlakuan yaitu 5 dikurang 1 sama dengan 4. Untuk dapat mencari galat,
kita harus mencari DB total dulu. Untuk mencari DB total yaitu di mana banyaknya 5 cara fermentasi dan 5 kondisi suhu dan waktu penyengeraian dikali 5 dikurang 1. Hasilnya 24. Oke, kita lanjut ke JK. Untuk mencari JK, formulasinya yaitu sum SQ terus jumlah M7 sampai M11 yang ini dibagi kon A B7 sampai B11. Ya, ini banyaknya cara fermentasi. Lalu dikurang C14. C14 ini adalah FK. Lalu kita enter dan ini adalah hasilnya. Begitu pula dengan yang JK kolom, kurang lebih rumusnya sama, formulasinya sama, tapi yang dihitung adalah yang jumlah kolomnya itu. Dimana jumlah kolomnya itu C12 hingga L12. Itu yang ini. Dan ini adalah hasilnya. Untuk perlakuan juga sama seperti itu, dimana yang kita hitung adalah jumlah dari banyaknya perlakuan, jumlah dari setiap perlakuan, lalu dibagi kon A banyaknya perlakuan yaitu 5, lalu dikurang FK-nya. Untuk mencari JK galat sama seperti DB galat, kita cari dulu JK totalnya. Untuk mencari JK total yaitu sum SQ, lalu kita drag sampai semua 5 perlakuan ini dikurang C14. C14 adalah FK-nya. Jika sudah, untuk mencari JK galat yaitu JK totalnya dikurang JK baris, dikurang JK kolom, dan lalu dikurang JK perlakuan. Dan ini adalah JK galatnya. Setelah itu kita ke KT galat. Untuk mendapatkan KT galat yaitu dengan cara JK baris dikurang DB baris akan mendapatkan KT baris. Untuk yang kolom juga seperti itu, dimana JK kolom dibagi DB kolom akan mendapatkan hasil yaitu KT kolom. Begitu pula dengan perlakuan dan begitu pula juga dengan galat. Setelah itu kita ke F hitung, dimana F hitung ini rumusnya itu KT baris dibagi KT galat. Dan untuk F hitung kolom, caranya itu dengan kita membagi KT kolom dibagi dengan KT galat. Begitu pula dengan perlakuan, dimana F hitung perlakuan didapatkan dari KT perlakuan dibagi KT galat. Nah, untuk ini adalah notasinya, dimana NS itu not signifikan dan bintang itu adalah signifikan atau nyata. Jadi untuk rumusnya itu sebenarnya if H19 kurang dari J19 yaitu F tabelnya, maka akan mendapatkan NS. Jika lebih besar akan dinotasikan dengan bintang. Setelah itu untuk menghitung F tabel 5%, yaitu rumusnya adalah sama dengan fin V 0,055, ya ini ada ketelitian 0,05, cuma C9 yaitu DB baris dan C22 adalah DB galat. Sama juga seperti yang baris, yang kolom juga seperti itu, dan yang perlakuan juga seperti itu. Hanya bedanya di DB-nya, dimana jika di DB yang digunakan adalah DB perlakuan untuk F hitung, untuk F tabel perlakuan, dan untuk
tabel kolom yang digunakan adalah DB kolom. Jika sudah dilakukan seperti ini, dinyatakan bahwa suhu dan waktu penyangraiannya itu berbeda nyata atau berbeda nyata signifikan karena ditandakan dengan bintang, dan perlakuan dinyatakan signifikan karena dinotasikan dengan bintang. Kita lanjut ke uji lanjut BNT, di mana yang perlu kita lakukan adalah kita letakkan perlakuannya. Ini ya, perlakuan dan rata ini diambil dari yang ini. Nah, jika sudah seperti ini, kita urutkan dari yang terbesar hingga terkecil. Caranya itu kita ke data, kita ke sort, lalu sort by rata dari yang terbesar hingga yang terkecil. Lalu kita cek lagi, kita pastikan apakah sudah sesuai. Jika sudah, maka langkah selanjutnya yaitu kita hitung dengan rumus rata dari perlakuan A dikurang rata dari perlakuan D. Begitu juga dengan yang ini. Jika sudah didapatkan ini, maka langkah selanjutnya yaitu kita ke sini. Jadi untuk menentukan apakah ini NS atau bintang, itu rumusnya seperti ini. Dimana jika Q20 yaitu yang biru ini lebih besar daripada yang ini, yang merah ini, maka akan dinyatakan dengan bintang. Jika lebih kecil akan dinyatakan non-signifikan. Kita bisa drag ke bawah. Nah, ini lalu selanjutnya kita ulang seperti itu lagi, dimana yang kita kurang adalah dari perlakuan D dikurang perlakuan B. Lalu ini perlakuan D dikurang perlakuan E, perlakuan D dikurang perlakuan C. Lalu kita cari dengan rumus ini juga untuk melihat notasinya. Kita drag ke bawah. Setelah itu kita ulangi pula untuk yang B. B dikurang E, perlakuan B dikurang perlakuan C. Untuk notasinya kita lihat juga dengan formasi yang sama masih, dan hasilnya NS. Lalu kita drag ke bawah aja. Setelah itu yang terakhir yaitu perlakuan E dikurang perlakuan C. Untuk notasinya sama seperti ini. Jadi jika dilihat dari sini, yang terlihat signifikan yaitu yang pengulangan pertama. Untuk notasinya A karena ini lebih besar daripada yang ini, maka ini dinyatakan dengan B. Lalu
Nah ini dulu nyatakan dengan ini dinyatakan dengan BC dan dinyatakan dengan C dan ini dinyatakan dengan CD seperti ini. Mungkin dapat dilihat dari sini dapat disimpulkan bahwa perlakuan yang berbeda nyata signifikan itu terdapat pada perlakuan C, di mana pada pengulahan pertama dia mendapatkan rata 0,4224. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.